Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk formasi perawat bagian ke-6. Materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang analisa gas darah, di mana soal tentang analisa gas darah ini pada tahun kemarin sempat keluar pada ujian P3K. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya K, 52 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan riwayat diabetes mellitus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data pasien sering mengeluh mual dan pusing, tenggorokan kering, badan lemas dan tidak nafsu makan. Tekanan darah 110/70, nadi 94 kali per menit, suhu 36,8, RR 22 kali per menit, gula darah acak 154, pH 7,2, PCO2 38, dan HCO3 19. Berdasarkan data di atas, masalah yang dialami pasien adalah A. Asidosis, B. Asidosis metabolik, C. Asidosis respiratorik, D. Asidosis metabolik tidak terkompensasi, atau E. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan waktu teman-teman 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini untuk melakukan analisa gas darah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih nilai normal dari setiap komponennya. Untuk pH, nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2, nilai normalnya 45 sampai dengan 35. Kemudian HCO3, nilai normalnya adalah 22 sampai dengan 26. Nah, di sini kita buat garis seperti ini ya teman-teman. Semakin ke arah kiri, nilainya menuju ke asidosis. Sedangkan kalau ke arah kanan ini bernilai alkalosis. Jadi bila pH-nya kurang dari 7,35, ini mengarah ke asidosis, lebih dari 7,45 mengarah ke alkalosis. Sebaliknya apabila PCO2 ini lebih dari 45, ini mengarah ke asidosis, dan bila kurang dari 35 mengarah ke alkalosis. Sedangkan untuk HCO3 kurang dari 22 mengarah ke asidosis dan lebih dari 26 mengarah ke alkalosis. Dan yang perlu teman-teman ingat di sini PCO2 ini identik dengan permasalahan respiratorik, sedangkan HCO3 di sini ini mengarah ke metabolik. Nah, sekarang kita bahas untuk data pada soal ya, teman-teman. Di sini kita buat dulu garis seperti ini. Di sini untuk asidosis, sedangkan di sini nilai normal dan di sini adalah alkalosis. Pada soal diketahui pH-nya adalah 7,2. 7,2 di sini berarti masuk ke arah asidosis. Kita tulis di sini pH-nya. Kemudian di sini PCO2-nya adalah 38. Nilai 38 ini termasuk ke nilai normal ya teman-teman, karena masih di rentang 35 sampai 45. Karena nilainya normal, kita tulis di sini PCO2. Kemudian yang ketiga HCO3. Di sini diketahui HCO3-nya adalah 19. 19 berarti mengarah ke asidosis. Karena nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Kita tulis di sini HCO3. Kemudian cara membacanya adalah dengan cara menarik garis horizontal yang searah dengan pH. Berarti ini ke bawah ya teman-teman. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa pH-nya asidosis, kita tulis. Kemudian HCO3, tadi HCO3 ini mengarah ke metabolik, berarti asidosis metabolik. Apakah cukup sampai di sini teman-teman? Ternyata tidak, karena untuk asidosis dan alkalosis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Lalu apa sih yang membedakan ketiganya? Nah, apabila terkompensasi penuh, bila terkompensasi penuh di sini diketahui pH-nya adalah normal, kemudian PCO2 dan HCO3-nya ini tidak normal.
Kemudian yang terkompensasi sebagian ini adalah pH-nya tidak normal, kemudian PCO2 dan HCO3 ini tidak normal. Jadi ketiga-tiganya ini tidak normal ya teman-teman. Sedangkan yang tidak terkompensasi pH-nya tidak normal, kemudian PCO2 atau HCO3 ini salah satunya tidak normal. Nah, jika kita lihat pada soal di sini pH-nya tidak normal, PCO2-nya normal dan HCO3-nya tidak normal. Berarti dapat disimpulkan bahwa pada kasus terjadi asidosis metabolik tidak terkompensasi karena pH-nya tidak normal dan salah satu dari PCO2 atau HCO3-nya tidak normal. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita menginfokan buat teman-teman yang sedang mencari paket tryout, teman-teman bisa gabung di platform NIP Warrior. Karena dengan sering berlatih tryout, selain bisa menambah wawasan teman-teman, hal ini juga bisa melatih teman-teman mengatur waktu dalam mengerjakan soal. Karena soal P3K ini soalnya lebih banyak dibandingkan dengan soal CPNS. Berikut ini adalah tampilan dari platform NIP Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi, rekam medis, dan yang lain-lain. Sebagai contoh di sini kita buka untuk formasi perawat. Nah, jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu materi tentang perawat maupun tentang kesehatan umum. Kemudian teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih tentang analisa gas darah ya teman-teman. Tuan H usia 49 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sering sesak nafas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data pasien tampak sesak, nafsu makan berkurang, penglihatan kabur, dan kaki tampak pucat. Tekanan darah 90/70, nadi 92 kali per menit, suhu 36,2, RR 24 kali per menit, pH 7,42, PCO2 31, HCO3 21. Berdasarkan data di atas, masalah yang dialami pasien adalah A. Asidosis, B. Asidosis metabolik terkompensasi penuh, C. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, D. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi, atau E. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Berikut ini adalah nilai normalnya ya teman-teman dari pH, PCO2, dan HCO3. Nah, seperti soal yang pertama tadi, di sini kita buat gambar terlebih dahulu agar memudahkan mengerjakan soal ini. Di sini arah asidosis, di sini nilai normal, dan di sini alkalosis. Pada soal diketahui pH-nya adalah 7,42. 7,42 berarti nilainya di sini teman-teman ya, pH. Kemudian PCO2-nya adalah 31. PCO2 31 berarti mengarah ke alkalosis di sini. Kemudian HCO3-nya adalah 21, yaitu mengarah ke asidosis. Kita tulis di sini. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini di mana diketahui pH normal, di mana PCO2 mengarah ke alkalosis dan HCO3 mengarah ke asidosis, di sini kan tidak bisa dilakukan penarikan garis horizontal. Nah, caranya adalah dengan kita melihat pada pH di soal. pH di soal di sini diketahui adalah 7,42, di mana nilai 7,42 ini mengarah ke arah basa atau alkalosis. Jadi di sini kita juga menarik arah pH-nya ke arah alkalosis, yaitu pH ke PCO2. Di mana kita ketahui bahwa PCO2 ini mengarah ke respiratorik, sedangkan HCO3 mengarah ke metabolik. Jadi pada soal ini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi pada pasien adalah alkalosis respiratorik. Kemudian kita lihat tingkat kompensasinya apakah terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi. Dan di sini kita ketahui nilai pH-nya adalah normal. Kemudian nilai dari PCO2 dan HCO3 di sini tidak normal ya teman-teman. Kalau pH normal sedangkan PCO2 dan HCO3 tidak normal, ini masuk ke kompensasi penuh.
Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Dan untuk menguji pemahaman teman-teman, di sini kita sudah siapkan latihan soal yang nanti jawabannya teman-teman bisa tulis di kolom komentar video ini. Tuan H, 49 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sering sesak nafas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data pasien tampak sesak, nafsu makan berkurang, penglihatan kabur, dan kaki tampak pucat. Tekanan darah 90/70, nadi 92 kali per menit, suhu 36,2, RR 24, pH 7,18, PCO2 31, dan HCO3 21. Berdasarkan data di atas, masalah yang dialami pasien adalah A. Asidosis, B. Asidosis metabolik terkompensasi penuh, C. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh, D. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian, atau E. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Untuk jawabannya teman-teman tinggal tulis pada kolom komentar video ini ya. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.